Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat, terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini, ulama berada dalam dua pendapat tersebut, yaitu membolehkan dan melarang. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum multi akad dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan, beralasan bahwa hukum asal dan akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum asal dari syara adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap akad yang membangunnya ketika dalam dilakukan sendiri-sendiri, hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku, yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Nas yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad." Akhir kalimat tersebut adalah akad-akad atau uqud. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Ketika kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam fikih kontemporer disebut al-uqud al-murakabah atau akad rangkap multi akad. Menurut penggagasannya, akad rangkap adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya, akad jual beli dengan ijaroh, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya. Sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Adapun murabahah lebih kompleks dan melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli lembaga keuangan dan penjual. Prosesnya, pembeli atau nasabah memohon lembaga keuangan membeli barang, lalu lembaga keuangan membeli barang dari penjual secara kontan, lalu lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan maupun atau bertempo. Jadi dalam murabahah ini ada dua akad jual beli antara lembaga keuangan dan penjual, dan akad jual beli antara lembaga keuangan dan pembeli. Menurut penggagasnya, akad rangkap hukumnya mubah berdasar kaidah fikih al-aslu fi al-muamalat al-ibahah, atau hukum asal muamalah adalah boleh. Maka hadis-hadis yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli atau mengharamkan dua akad dalam satu akad dipahami hanya perkecualian dari hukum asalnya. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad itu mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.
Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dan dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'alah, sarf musaqqah, syirkah, kirot, atau nikah. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama yang lain membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dan akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan suatu akad tersebut. Jadi, dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad itu karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Mubidah, Saya Muhammad Lukman. saya Nur Anissa, saya Erlin, Saya Laili Faat. Dan saya Yoga. Di sini kami akan menjelaskan tentang transaksi dalam implementasi akad al-uqud al-muraqabah di lembaga keuangan syariah. Selamat menyaksikan. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Faat Mafirah, berperan sebagai nasabah. Nama saya Nur Anissa, berperan sebagai resepsionis di bank. Perkenalkan, nama saya Erlin Dwi Winarsi. Di sini saya berperan sebagai pegawai bank. Perkenalkan, nama saya Mubidah. Di sini saya berperan sebagai pegawai bank. Perkenalkan, nama saya Yoga. Di sini saya berperan sebagai satpam bank. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman. Saya berperan sebagai nasabah kedua. Dan dapat saya bantu, Bu? Saya mau mengurus rumah. Oh, silakan sini. Ini nomor antriannya, silakan pasang dulu. Nomor antrian A02. Saya bantu. Saya ingin menyewa rumah. Ada KTP-nya? Saya data sebentar ya. Baik, selanjutnya Ibu tunggu di antrian sebelah, ini nomornya. Nanti dipanggil ya, Bu. Nomor antrian B31. Saya ingin menyewa rumah, Mbak. Menyewa rumah ya. Bisa tunjukkan KTP-nya? Nih. Bentar ya, Bu. Untuk rumah yang kami sewakan ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe 36, tipe 45, sama tipe 65. Ibu mau tipe yang berapa? Yang 45, Mbak. Yang 45 ya? Untuk tipe yang 45 ini harganya sekitar 7 juta. Apakah bisa diturunkan, Mbak? Kalau ini harganya pas ya. Kalau Mbak mau harga yang lebih rendah, Mbak bisa ambil di tipe 36 yang harganya 2.500.000 per bulan. Baiklah, saya ambil yang tipe 36. Ambil tipe yang 36 ya. Bentar ya Mbak, saya isi dulu. Oke, sebagai bentuk persetujuannya, silakan Mbak isi dulu data ini dan tanda tangan nanti di sini. Baik Bu, tunggu sebentar ya. Ini KTP-nya. Baik Pak, untuk sewa rumahnya akan kami proses dan akan kami sewakan nanti
DP-nya 2 juta rupiah ya, Bu? Kalau belum tentu kembali, Mbak? Iya, iya. Baik, saya hitung kembali. Baik, uangnya saya terima ya, Bu, pas 2 juta. Ini untuk kwitansinya. Nanti untuk selanjutnya akan dihubungi oleh pihak bank ya, Bu, kalau rumahnya udah jadi. Baik. Ada yang dapat saya bantu, Pak? Saya ingin membeli rumah. Oh, silakan masuk. Ini nomor aslinya, Pak. Ya, siap. Akan dulu. Antrian A8. Baik, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin membeli rumah. Bisa dilihat KTP-nya. Tunggu sebentar ya, Pak. Baik, ini nomor antrian selanjutnya. Silakan tunggu di sebelah sana. Oke, terima kasih. Nomor antrian B38. Baik, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin membeli rumah. Membeli rumah untuk yang tipe berapa ya, Pak? Harganya di berapa ya? Sebentar ya. Tipe 35, 45 sama 65. Kalau yang 65 itu berapa ya? Kalau 65 untuk harga yang tipe 65 itu sekitar 280 juta. Bapak mau ambil yang 65? Ya, bisa. Bapak bisa lihat dulu rumahnya ya. Oke. Oke. Baik. Bisa diisi dulu, Pak, dan tanda tangan di sebelah sini. Oke, baik. Untuk pembayarannya Bapak mau bayar cash atau kredit? Cash. Cash ya. Baik, sebentar ya, Pak. Baik, nanti akan kami proses dan akan kami kabarkan Bapak. Sebelumnya Bapak silakan bayar ke teller ya. Silakan, Pak. Atas nama Bapak Lukman. Baik, Pak, pembayarannya senilai 280 juta. Kita lebih ATM, Pak. Bisa. Sebentar ya, Pak. Ya. Silakan masuk ke sini. Nah, Baik, Pak, tunggu sebentar ya. ya. Ini kwitansinya, silakan ditandatangani dulu. Baik. Ini apa? Baik, terima kasih. Jadi, kesimpulannya multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dari disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sah, syaratnya untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya.
Bisa jadi akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ayo.